Banyak orang itu mulai kurang beradab kepada Allah ketika sudah menyentuh masalah rizki. Ketika sudah menyentuh masalah rizki. Kapan itu Ustaz? Ketika rizkinya seret. Mulai itu adabnya sama Allah mulai berkurang. Nyong dene wis kesel kayak gini kuroli semene. Kepriwe sih? Ini Anda ini tidak sadar kalau sedang protes kepada yang memberi rizki. Siapa? Allah. Padahal yang membagi-bagi rizki, si A dapat sekian, si B dapat sekian, si A jatahnya sekian, si B jatahnya sekian. Itu siapa? Allah. Maka ketika orang paham bahwa Allah itu al-adil, Allah itu maha adil, seberapapun rizki yang dia dapat, dia akan tetap bisa bersikap baik kepada Allah. Seberapapun jatah yang Allah berikan kepada kita, kita harus paham bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita tidak melulu bentuknya duit. Rizki itu bisa berupa duit, rizki itu bisa berupa kesehatan, rizki itu bisa berupa keturunan, rizki itu bisa berupa keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Ya. Rizki itu bisa berupa ketenangan hati. Dan rizki yang paling besar adalah keimanan, bisa ngaji, itu rizki. Ya. Ada seorang kaya raya, miliarder. Ya. Diceritakan dia sedang naik kendaraan sama sopirnya sama istrinya. Allah menakdirkan di tengah jalan kecelakaan. Istrinya meninggal dunia saat itu. Dianya, laki-laki ini cacat seumur hidup. Semuanya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Kecuali mulutnya bisa bicara, matanya bisa melihat. Otaknya masih utuh, masih bisa berpikir, masih bisa merasakan. Tapi seluruh anggota tubuhnya lumpuh. Sopirnya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Satu mobil. Maka setelah dirawat, setelah sembuh itu maksudnya sudah bisa pulang. Dia bilang, ini rumah kamar saya yang mewah ini buat sopir saya. Ya, karena sopirnya ini yang melayani dia seluruh kebutuhannya, makan, minum, nun sewu, mau ke belakang, ya, mau cepok, mau apa, semuanya dilayani sama sopirnya ini. Dari pagi sampai malam. Pernah suatu malam orang miliarder ini punggungnya terasa gatel. Punggungnya terasa gatel. Pengen banget ngukuri, tapi nggak bisa ngukuri karena tangannya ini nggak bisa bergerak. Dia mau manggil sopirnya ini, kasihan dari pagi sampai malam sudah melayani dia. Nangis dia. Dia cerita, saya ini punya duit di rekening 600 juta dolar. Berapa? 600 juta dolar. Pira gue? 1 dolar itu 14.000. Berarti berapa rupiah? 8,4 triliun. Nolnya orang ngerti nyong pira gue. Saking akeh. Kata dia, ya Allah, andaikan Allah berkenan untuk bisa menggerakkan tangan, bisa tanganku ini aku gerakkan dan aku bayar 8,4 triliun, aku akan keluarkan 8,4 triliun. Harganya kukur-kukur. Ketika kita tahu Allah Maha Adil, maka kita tidak akan pernah iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hidup itu sawang sinawang. Anda melihat orang kaya itu bahagia, orang kaya itu melihat Anda bahagia. Ya. Sehingga ketika orang faham Asmaul Husna, dia akan lebih beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya.
Dia akan faham, oh si fulan dikasih rizki sama Allah berupa kekayaan, saya alhamdulillah dikasih sama Allah rizki berupa keturunan. Ada orang kaya raya, orang yang lain, bukan orang yang pertama ini, kaya raya, tapi nggak dikasih keturunan sama Allah. 65 tahun nikah nggak punya anak. Suatu saat dia sedang naik mobil mewah gitu kan, dipanggil sama para kuli-kuli bangunan. Dia orangnya masya Allah tawadhu gitu, suruh duduk bareng, ayolah duduk bareng. Akhirnya dia duduk sama kuli-kuli tadi itu. Ya. Kemudian kuli-kuli bangunan tersebut mengatakan, masya Allah enak ya hidupnya jenengan. Ya. Ya. Dia balik tanya, kamu punya anak berapa? Saya punya 6, 4 laki-laki, 2 perempuan. Kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Kamu mau seluruh anakmu itu meninggal diganti dengan duit yang aku miliki? Mau jenengan? Ya gak akan pernah mau. Jangankan 6 anak semuanya dipundut sama Allah SWT. Satu pun kalau diganti dengan harta sekian ratus juta gak akan mau kita. Ya, saya melihat kalian bahagia, kalian melihat saya bahagia. Udah begitu sawang sinawang. Ya, ini yang keberapa? Yang ke-10. 6.